Aduh, para sedulur kula sedaya ingkang sangat kawula hormati, alhamdulillah malam ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami. Bisa merupakan satu kebahagiaan undangan manten ya. Merupakan suatu kebahagiaan kita semua malam ini bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Moga-moga perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ki sing mburi kira-kira krungu apa ora? Lek kurang lek gak patek krungu majuan. Nggih. Padha ae dikono gak ono sendenane. Nggih. Pun sakarepe pun. Sing penting penak. Bahwa kita bisa berkumpul pada malam hari ini merupakan semoga menjadi satu isyarah, satu pertanda kumpul kita malam ini nanti akan dikumpulkan lagi kita di surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang soleh, bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti yang jelas gelasnya pancet ngene arek ngopi. Alhamdulillah ngeten bahwa kula wau pun nyampaiaken teng masjid tentang perlunya kita semua niku mempelajari ilmu napa fikih, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Sesuai dengan Quran itu diturunkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu diturunkan tujuannya untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin dan menjelaskan wa bayyinatin dan juga Quran itu menjelaskan. Dan kemudian begini, bahwa ketika Quran itu adalah petunjuk, maka sebenarnya Quran itu kita bisa mengambil petunjuk itu langsung dari Al-Quran. Pada dasarnya seperti itu. Cuma kita ini mempunyai keterbatasan kemampuan untuk memahami Quran secara langsung. Sehingga Quran itu perlu kita mengambil hukum dari Al-Quran itu menggunakan perangkat-perangkat yang banyak. Mulai dari ilmu gramatikanya, mulai dari asbabun nuzulnya, termasuk juga dari sorofnya dan banyak sekali perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk kita itu bisa memahami Al-Quran secara langsung. Begitupun hadis. Ketika Kanjeng Nabi menyatakan taraktu fikum amrain, saya meninggalkan untukmu dua hal, dan jika kamu berpegangan dengan keduanya maka kamu selamanya tidak akan tersesat, yaitu Quran dan sunnahku. Nah, dari dua hal ini maka kita harus mempelajari, harus mengambil hukum atau kita melaksanakan peribadatan kita itu harus mempunyai dasar-dasar, yaitu Al-Quran dan hadis. Cuma karena memang Quran dan hadis itu adalah suatu yang sangat tinggi bahasanya dan suatu yang tidak mudah kita bagi orang yang awam seperti ini untuk memahami secara langsung, maka ulama-ulama itu memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan menuliskan kitab-kitab agar kita itu tidak kesulitan untuk memahami Al-Quran. Nah, maka ulama menyatakan bahwa Quran itu adalah ibarat pohon, ilmu tafsir atau tafsir Al-Quran dan tafsir hadis itu adalah buah yang belum masak, dan hasil karya-karya fikih itu merupakan buah yang masak. Nah, jadi kita mengambil Al-Quran
itu tidak secara langsung, tetapi melalui kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang berhubungan dengan Al-Quran, baik itu berupa ilmu kalam atau ilmu tasawuf dan seterusnya. Nah itu semua ketika kita mempelajari ilmu fikih dengan kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama itu, maka itu kita sebenarnya juga sedang belajar isi dari Al-Quran. Jadi jangan dianggap ketika kita belajar ilmu fikih dari Sulam Taufik misalkan, atau dari Safinatun Najah, atau dari pasolatan, tuntunan sholat, itu bukan kita tidak sedang belajar Al-Quran, tapi kita sedang belajar isi dari Al-Quran. Kita sedang belajar isi dari Al-Quran. Kenapa? Karena begini, kita tidak akan menemukan misalkan syarat sahnya sholat, perkara yang membatalkan sholat, wajib, fardunya Jumat, syaratnya Jumat dan seterusnya. Itu langsung jenengan cari di Al-Quran jelas tidak ada. Di dalam hadis juga sulit. Terus bagaimana? Lah maka para ulama itu memberikan menuliskan dengan hasil yang diambil dari Al-Quran dituangkan dalam kitab-kitab fikih. Dengan begitu kita akan mengetahui betul tentang isi Al-Quran melalui kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Dalam kitab mestinya kembali pada Quran dan hadis dengan berasumsi bahwa tidak perlu kita itu mendekat menggunakan pendapat-pendapat para imam. Langsung saja kita mengambil dasar hukum dari Quran dan hadis. Itu sangat tidak bijaksana. Kenapa? Kita akan sangat merasa kesulitan dengan kita mengambil hukum dari Quran dan hadis tersebut. Karena apa? Karena butuh perangkat yang sangat banyak. Terus kemudian seringkali orang itu masuk dalam kesalahan yang besar ketika menggunakan Quran hanya terjemahannya saja. Misalkan kayak seperti saya contohkan tadi, siapa dulu yang Yusman Roy itu ya, petinju Gus Roy itu, yang menyatakan bahwa sholat itu harus kita faham isinya. Yang mereka menyatakan sholat itu boleh dengan pakai bahasa Indonesia. Jadi tidak Allah Akbar tapi Allah Maha Besar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dan seterusnya. Okay? Nah, itu mereka juga pakai dasar Al-Quran. Napa dasar Al-Qurannya? Bahwa ketika kalian dalam keadaan mabuk, jangan sholat sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ya, wa antum sukaro itu ya. Dan ketika kamu dalam keadaan mabuk, jangan sholat dalam keadaan mabuk, tapi sholatlah ketika kamu sudah tahu apa yang kamu katakan. Ya, kamu sudah tahu apa yang kamu katakan. Nah, dari sini digunakan dasar, berarti kita sholat itu harus tahu apa yang kita katakan. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Jadi dia menganggap berarti sholat itu kita harus tahu yang kita katakan. Lah kalau orang Indonesia sholat pakai bahasa Arab jelas tidak tahu yang kita katakan, sehingga sholatnya pakai bahasa Indonesia, ya kan? Ini juga berasal dari Al-Quran, tapi kemudian salah. Kenapa? Karena tidak menggunakan Quran sesuai dengan aturannya. Nah, makanya sudah disebutkan jelas dalam kitab-kitab fikih bahwa sholat itu harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa seperti yang dicontohkan oleh Nabi, karena shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya. Seperti itu Kanjeng Nabi sholatnya. Kalau Kanjeng Nabi terus ngurui wong di Persi pakai bahasa Persi, enggak begitu. Ya lek wong gereja nih kok sholatnya pakai kitabnya juga sesuai dengan bahasanya. Kalau kita tetap Quran tetap bahasa Arab. Yang lain kalau kita ada pakai bahasa Indonesia itu adalah terjemahannya. Pun. Jadi
Sehingga ketika kita itu menyatakan bahwa ketika ada orang menyatakan bahwa kalau kamu mengambil hukum mestinya langsung dari sumbernya. Siapa sumbernya? Allah dan Rasulnya. Nah, kalau sumbernya Allah dan Rasulnya, mestinya kamu tidak usah pakai kitab-kitab fikih, langsung kepada Quran dan hadis. Coba betapa sulitnya misalkan kita harus pakai langsung Quran dan hadis. Oleh ono hadis yang menunjukkan tentang syarat wajibnya sholat. Cari hadis tentang bagaimana caranya istinja, bagaimana pembagian najis dan seterusnya. Ini jelas sangat sulit. Kemudian ulama itu mempermudah. Mempermudah disebutno ono kitab fikih bab air, macam-macam air, terus kemudian macam-macam najis, cara membersihkan najis dan seterusnya. Nah, itu semua mempermudah kita sebagai bentuk kasih sayang para ulama kepada kita semua. Karena kalau kita ada orang menyatakan bahwa kalau kita mengikuti pendapat para ulama berarti kita tidak menggunakan Quran dan hadis sebagai dasar. Nah, itu tuduhan yang sangat tidak tepat. Kenapa? Tuduhannya itu seakan-akan mengatakan begini, berarti para ulama itu tidak paham Quran, tidak paham hadis. Berarti Imam Syafi'i itu gak paham Quran, gak paham hadis. Padahal Imam Syafi'i umur 7 tahun wis hafal Quran. Kita wis umur piro? Moco si angel. Nggih. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. Kita wis tuwek moco si kangelan. Ngono wis gawe hukum teko Quran. Nah, Imam Syafi'i berapa juta hafal hadis beliau. Bahkan Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'i. Nanti fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Gitu aja kok jarene Imam Syafi'i tidak paham Quran, tidak paham hadis. Nah, ketika kemudian kita mengikuti Imam Syafi'i membuat rumusan hukum semuanya itu berdasar Quran dan hadis. Sehingga ketika kita mengikuti ulama berarti kita mengikuti Quran dan hadis. Ngono lho. Jadi misalkan sepeda rusak, sing rusak knalpote ya gak perlu nang kene tambang besi. Cukup kita beli knalpot nang kene pasar. Lalu kita menemukan satu masalah, kemudian kita mencari hukumnya itu dari Quran dan hadis, ya seperti kita butuh knalpot tapi nang kene pabrik besi napa nang kene tambangnya besi, jelas itu kesulitan. Butuh karete napa postep mari ngono nang kene Kalimantan golek karet jelas kesulitan. Nah, karena butuh perangkat yang begitu banyak. Ngoten nggih. Jadi pemikiran kita itu kita sering mendengarkan kita kembali kepada Quran dan hadis. Itu kalimatnya benar tapi tidak tepat. Ngoten. Untuk saat ini kita tidak tepat karena kita bukan orang yang ahli. Kita cukup pakai pendapat para ulama yang sudah dituangkan dalam kitab-kitab itu. Lah gampang loh. Senang pasar ngono ae, gak usah kangelan. Nang pasar pun meneruskan yang disampaikan oleh Ustadz Baihaqi kemarin sampai nomor 5 nggih. Nggih sing gampang-gampang mawon, sing gampang tur iso. Gampang oleh ra iso padha ae. Nggih. Niki juga tidak mesti benar karena kebenaran itu hanya milik Allah. Ini hanya kira-kira jawaban ini. Yang nomor 6, persamaan hilang akal. Gini, tidur, mabuk, linglung, lupa ingatan, pikun, kesurupan, jadzab, koma, pingsan, sakit ayan. Jika hanya terjadi sementara, misal hanya 24 jam, mana yang sholatnya wajib diqodok dan mana yang tidak. Jadi begini, a'dzarus sholat. Mungkin ini dasarnya dari kalimat a'dzarus sholat. Yang menjadi uzur dari sholat itu diantaranya adalah tidur dan lupa. A'dzar itu nanti alasan yang sehingga orang itu ketika melewati waktunya sholat itu tidak dosa.
melewati waktunya sholat tidak dosa. Lah kalau tidak ada alasan maka melewati waktunya sholat hukumnya dosa. Sholatnya tetap wajib, cuma keliwat waktune iku gak dosa. Misalkan itu, kalau orang itu karena turu, misalkan jam 10 turu, tangi-tangi jam 7 bengi. Lah turu wis gak ono sing gak ono wis pokoke tangi iku jam 7 bengi. Berarti dia melewati waktunya sholat zuhur, asar dan maghrib. Lah bagaimana kalau dia itu melewatinya itu karena tidur tadi? Maka itu tidak dosa tapi wajib mengqadha. Ya. Wajib mengqadha. Melewatinya tidak dosa karena masuk dalam kategori orang yang ada alasan melewatkan waktunya sholat. Tapi misalkan jagongan mulai jam 10 ngono sore-sore eling apa wis jagongan saking asike ngomong ngalur ngidul rasa-rasa sak kampung ya entek kabeh. Sampai jam 4. Loh, jam 4. Ya, jam 4. Iki kok awake dhewe mau dorong salat zuhur. Nah, berarti napa? Ini melewati waktu yang bukan karena uzur. Sehingga dia dosa karena melewatkan waktunya. Tapi tetap kudu diqodoi. Sama-sama mengqodoi tapi sijine dosa sijine gak. Nah, pun tidur itu adzarus salat. Terus kalau kubam, nah ini kubam. Kubam. Mabuk itu ada yang sengaja, ada yang tidak. Nah, kalau di kitab itu ada yang mabuk itu yang dengan sengaja atau yang tidak. Kalau mabuk itu sengaja, yes mabuk itu dosa jelas nih. Kalau mabuk itu tidak dosa, itu misalkan dia sampai ya mabuk itu bisa jadi kalau yang sengaja itu bisa misalkan ngombe koplo itu kan bahasanya mabuk juga. Jadi gini, mabuk itu bahasa Arabnya sakar. Sakar itu napa nggih? Akalnya tidak berfungsi dengan normal, dengan baik. Itu sakar. Makanya orang kalau meh mati itu jenenge sakaratul maut. Nah, kalau orang mabuk itu sakarun. Kalau sukar itu gula. Sukar. Bahasa Inggrisnya sukar, bahasa Arabnya sukar. Kalau sakar itu mabuk. Nah, mabuk itu kalau ada kesengajaan, misalkan ngombe koplo, misalkan begitu. Itu ya mabuknya jelas dosa itu. Kemudian terus tidur sampai 24 jam, ya itu tetap harus diqodoi. Nah, cuma kalau ini dosanya itu begini. Lek mabuknya ngombe ini sengaja itu jelas dosa ya. Terus kalau dosa lagi karena dia melewatkan waktunya sholat karena minumnya dengan sengaja. Nah, minumnya dengan sengaja itu dia kena dosa pula karena melewati waktunya sholat. Melewati waktunya sholat itu dosa karena mabuknya itu sengaja. Tapi misalkan ngombe kopi gak ero, tiba-tiba kopi ini dicampuri koplo. Nah, misalkan kan gak ero kan gak ono hukume. Terus kemudian diombe, tiba-tiba terus mabuk sampai 24 jam. Lah itu dia melewati waktunya sholat tapi gak dosa. Tetap harus diqodoi tapi tidak dosa karena meninggalkan, karena tidak sengaja untuk mabuk. Nah, kesurupan, kesurupan itu berarti kelebon jin. Jadi otaknya dikendalikan oleh jin. Otaknya dikendalikan oleh jin sehingga dia melewati waktunya saat yaitu tidak dosa karena kesurupannya gak sengaja ya gak dosa, tapi kesurupannya sengaja dosa. Sengaja nggih. Sengaja jin mlebu. Nah, itu dosa itu. Tapi kalau karena apa? Sebenarnya gini, jaranan itu sebenarnya bukan dosanya gak dosa saja nih. Wong kesenian ya. Jadi itu enggak. Pemain sholawati tambah gak dosa. Sholawat toh. Yang nggak boleh itu kan merusak akal. Jadi yang nggak boleh itu merusak akalnya. Kenapa? Karena orang memasukkan makhluk lain pada tubuhnya, pada merusak itu mempengaruhi akalnya itu tidak boleh. Itu haram hukumnya. Itu termasuk dalam kategori merusak akal. Pokoknya apapun
apapun kegiatan yang merusak akal itu tidak boleh. Ya termasuk orang mabuk itu kan juga merusak akal, maka tidak boleh. Jadi alasannya itu. Jadi misalkan keseniannya itu sebenarnya tidak masalah. Keseniannya tidak masalah. Wong nari ya kesenian. Jadi cuma yang tidak boleh itu merusak akalnya. Itu yang masukkan jin pada tubuh itu tidak boleh. Nah, terus kemudian bagaimana kalau dia sama hukumnya? Lek sengaja ya dosa meliwati waktu ini sholat. Yes, padha kabeh. Koma itu silang akal. Itu tidak wajib sholat. Jelas tidak wajib. Koma itu kan padha karo wong layamut walayahya nggih. Diarani mati kok jantungnya sik gerak, diarani urip kok wis ora doyan wong wedok ya. Nggih, ora doyan sembarang karir nggih. Ora bablas. Itu tidak wajib sholat, jelas tidak wajib. Sama dengan orang gila itu sama. Cuma kalau cuma 24 jam ya diqodoi. Karena dia kemudian masih hidup. Terus ayan sama ayan itu juga sama hukumnya. Jadi ketika dia sadar ya harus diqodoi. Pun iku nggih. Kalau jadab itu bahasanya masdarnya jadab, majdub orangnya. Itu orang yang karena sudah kesadarannya itu hilang karena sudah begitu cintanya sudah begitu dalam. Jadi dia itu cintanya dengan kalau mazdub itu duduk jadab Jawa loh ya. Jadab Jawa ki gendeng ya. Mazdub itu jadab tapi karena dia rasa cintanya kepada Allah itu sudah tidak terasa lagi dengan melihat kepada sesuatu yang lain. Jadi delok apa wis gak iso ketok apa-apa. Jadi karena sudah lek cara wong anu koyo manunggaling kawula Gusti apa piye ngono iki. Semacam gitu itu. Jadi itu majdub. Majdub itu istilah untuk orang yang begitu kasmaran dengan Allah sehingga wis gak eling apa-apa. Nah, itu ya bisa dikategorikan sudah tidak ada akalnya. Jadi wis gak wajib sholat kalau sudah begitu. Pun. Yuk nggih. Itu untuk nomor 6. Nomor 7 pun enggak ada masalah nggih nomor 6 nih. Ono takok meneh? Nggih. Kalau untuk di televisi kan ada mediator Oh nggih. Yang memasukkan di dalamnya terus berkomunikasi. Nggih niku merusak nggih. Merusak enggak boleh itu. Nggih. Nggih niku mediator itu juga memasukkan jin ke dalam tubuh karena jin itu kalau ngomong langsung sulit diterima sehingga menggunakan pita suara dari manusia. Itu sama itu mempengaruhi manusia, merusak. Kita lihat biasanya orang-orang yang suka memasukkan jin ke dalam tubuhnya itu biasanya kalau sudah tua pasti dia tidak akan otaknya itu tidak akan normal, sulit. Yes, karena yang utak saraf-saraf otak dipengaruhi dengan makhluk itu pasti ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya. Sama nggih, memasukkan bentuknya kaya apa padha ae. Nggih. Tapi kalau wong meneng-meneng mara dileboni, nah itu berarti bukan kehendak kita. Ngoten. Nggih, makanya kita kan punya istilahnya di JRI iki jenenge portal, punya batas. Kita sebenarnya oleh Allah sudah dibikinkan batas biar makhluk itu tidak sembarangan bisa masuk kepada kita. Tapi kadang-kadang kita njaluk di leboni. Nah, itu loh. Njaluk dileboni. Ya bisa saja di batas itu dirusak bisa. Nah, itu mengembalikan batas itu sulit. Maka karena sulitnya mengembalikan itu ojo dirusak. Kalau sudah pecah itu gampang sekali dimasuki. Makanya wong itu kalau sekali kesurupan gampang kesurupan. Tapi lek wong itu ndak pernah ya ndak sulit. Sulit. Padha karo wong ketok barang halus ngoten. Sebenarnya bukan kelebihan, itu kekurangan.
Wong ketok barang halus itu sebenarnya bukan kelebihan tapi kekurangan karena portalnya rusak. Batasnya rusak. Kita tuh sudah diberikan diberikan nikmat oleh Allah berupa kita tidak bisa melihat barang halus. Terus kemudian orang itu kadang pengen delok. Nah itu sebenarnya juga merusak batas itu. Nah, merusak batas. Ya, jadi memang sudah dibikin seperti itu dimensi itu. Dimensi itu sudah dibikin oleh Allah biar manusia itu hidup dengan nyaman. Nah, boleh ketok barang halus nok dindi misalkan. Wis nok jeding wae membuka, ono repot. Repot gak atus. Makanya dibikin seperti itu biar kita hidupnya itu damai. Nah, tapi kok jan ono ae wong jan njaluke makne aneh. Wis genah-genah bojone penak sing golek wong liya. Nggih, pun ngoten niku. Niku nggih masalah niki nggih. Kemudian akikah dengan kambing jantan sangklir. Sangklir testise mek siji dikebiri ngene iku. No, kewan sangklir niku cacat. Nggih napa? Begini, pada dasarnya kurban atau akikah itu kan sama tentang syaratnya, syarat hewannya itu sama. Lah untuk yang tidak diperbolehkan itu yang mengurangi daging. Jadi cacat yang sampai menjadikan dagingnya itu berubah atau berkurang. Jadi misalkan daerah iki malih daging iki malih kualitasnya berkurang itu yang tidak boleh. Lah sedangkan untuk hewan yang testisnya itu cuma satu atau dikebiri itu tidak ada perubahan dalam daging sehingga boleh. Boleh. Pun nomor 8. Oke, sebentar. Untuk nomor 7 dulu ya, berkenaan dengan akikah atau kurban. Ngeten. Bedanya akikah dengan kurban itu nanti pada cara pembagian dagingnya. Kalau kurban itu dibagikan dalam keadaan sunnahnya dibagikan dalam keadaan mentah kalau kurban. Kalau akikah dibagikan dalam keadaan masak. Nah, itu sunnahnya begitu. Tapi misalkan ada yang pengen ngekekno kurban dalam keadaan matang itu sebenarnya sudah lain masalah. Jadi kurbannya apakah sah? Sah. Kurbannya kan sudah selesai, sudah sah, beres. Wis mari disembelih, beres. Kurban dagingnya itu diberikan dalam bentuk mateng itu tidak sunnah tapi sebenarnya tetap boleh. Tapi sunnahnya tetap diberikan dalam keadaan mentah. Kemudian akikah itu sunnahnya nanti dimasak dengan masakan yang manis. Kenapa? Tafaulan agar akhlaknya anak itu akhlaknya manis. Terus kemudian tulangnya tidak dipecah-pecah. Jadi dipotong tiap ros-rosan. Di tiap rosi ditugel tiap ros-rosan, ugel-ugelan. Kenapa? Tafaulan itu menggunakan berharap. Tafaul itu berharap agar anak yang dilahirkan itu tidak ada kerusakan tulang, ben gak pecah tulangnya. Itu tafaul itu begitu, berharap. Terus kemudian sunnahnya akikah itu dilakukan pada hari ke-7 bareng dengan pemberian nama. Jadi misalkan lahirit saiki nggo seminggu kas akikah. Sunnahnya begitu bareng dengan pemberian nama. Misalkan gak mampu ya diundur. Misalkan saulan kas gak apa-apa. Pokoke sak mampune. Misalkan lanang kan wedhus loro. Mampune mek siji dicece siji sik oleh. Wong sunnah itu kan aslinya kan masih gak dilakoni gak apa-apa. Nah, sunnah itu aslinya begitu. Terus begini. Dalam hadisnya itu kan gini. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Bahwa setiap anak
itu digadaikan dengan akikohnya. Apa maksudnya setiap anak digadaikan dengan akikohnya? Bahasanya kok digadaikan? Nah, kok digadaikan? Itu begini. Kalau seseorang itu menggadaikan sesuatu, itu sebelum barang itu kita tebus, kan gak iso digawe toh. Misalkan aku duwe HP, mergo butuh duit, HP ini digadekno. Piye carane ben HP mau iso digawe meneh? Ya nyarutang ditebus. Lah makanya maksudnya kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatih, maksudnya bahwa setiap anak itu digadaikan dengan akikohnya adalah bahwa kita bisa mengambil manfaat atas doa anak tersebut dengan akikoh yang kita laksanakan. Dan berarti dengan akikoh itu anak itu nanti ketika anak itu bisa memberikan manfaat berupa doa kepada orang tuanya, maka itu bisa melalui pintu namanya akikoh. Itu penjelasan para ulama. Tapi pada dasarnya akikoh itu hukumnya sunnah. Pun masalah akikoh tentang waduh. Oh nggih. Kodok niku dulunya sholatnya belum cara kodoknya. Oh nggih. Di pertanyaan pertama untuk perjalanan, bagaimana cara sholat kita dalam perjalanan? Nggih. Sholat kita dalam perjalanan. Ini. Dalam perjalanan itu ada kemurahan-kemurahan, tapi dengan syarat-syaratnya. Ada kemurahan dengan syarat-syaratnya. Kemurahan sholat dalam perjalanan itu diperbolehkan pertama adalah menjamak sholat. Gini, syaratnya dulu. Kemurahan itu bisa kita dapatkan kalau tujuannya perjalanan itu bukan maksiat. Ya, bukan maksiat. Perjalanan itu tujuannya maksiat, jelas kemurahannya tidak boleh dipakai. Lowong kemurahan mergo maksiat jelas tidak boleh. Terus kemudian dalam perjalanan itu ada keringanan namanya jamak. Jadi syaratnya jamak itu pokoknya dalam perjalanan itu jamak boleh. Kalau jaraknya sudah memenuhi syarat kira-kira 90 kilo maka boleh qashar. Dan boleh qashar. Kalau tidak sampai 90 kilo hanya boleh jamak. Kalau lebih dari 90 boleh sekaligus di qashar. Jamak itu dikumpulkan zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau qashar itu disingkat yang 4 menjadi 2. Niku ringkasnya seperti itu. Terus kemudian yang mungkin jadi pertanyaan, kalau misalkan perjalanan itu lama, kita tidak mungkin berhenti untuk sholat karena pakai kendaraan umum. Misalkan nang Jakarta wis ya, tidak usah jauh-jauh ke Jakarta. Dari sini ke Jakarta kita naik kereta api, tidak ada tempat berhenti untuk sholat. Terus bagaimana sholat kita? Namanya sholat li hurmatil waktu. Setiap waktu kita tetap harus sholat. Tapi sholat jelas tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat. Misalkan bisa memenuhi syarat itu juga sulit. Lawang arah kiblatnya gonta-ganti, ya toh. Terus kita untuk bersuci di kendaraan juga sulit. Maka kita tetap sholat di hurmatil waktu. Ya dengan isyarah. Misalkan sampai tunggu ya Allahu Akbar, seruku, begini seperti orang sholat begitu. Tapi ini tidak sah. Tapi harus dilakukan. Namanya li hurmatil waktu. Untuk menghormati waktu. Bahwa kita eling bahwa ini adalah waktunya sholat. Kita hormat melakukan sholat tapi meskipun itu tidak sah. Kemudian ketika nyampe di tempat kita mengqadai semua sholat kita. Pun itu untuk di perjalanan. Terus kemudian
yang dulu-dulu. Orang itu wajib sholat setelah balik. Setelah balik itu sudah wajib sholat. Dan itu terhitung. Kalau belum balik sholat itu wajib tapi tidak terhitung. Jadi mulai umur 7 itu harus sudah orang tua mendidik sholat. Umur 10 gak sholat harus dipukul. Harus dipukul. Itu tapi sholatnya tidak tercatat. Maksudnya tidak tercatat. Misalkan gak sholat itu gak jadi ndak tercatat di buku catatan amal. Tapi harus dilakukan karena untuk pendidikan. Lah setelah balik kita wajib sholat. Misalkan begini, umure wis 35. Dhisik yo sholat iki yo mbuh ping pira wisan. Wis pokoke cara bolong-bolonge iki akeh. Ya wis dikira-kira aku ki gak sholat ki kira-kira pirang tahun yang kira-kira belas gak sholat. Utawa sholat maghribe akeh sing gak patek sholat ki yo subuh karo isya biasane. Misalkan ngoten. Ya wis dikira-kira ae. Dikira-kira misalkan yes paling aku ki jangkep gak sholat ki 10 tahun. Misalkan ya wis dah 10 tahun untuk mengkodoi. Lu gimana caranya mengkodoi? Biar tidak sulit, setiap habis sholat zuhur tambah 1 sholat zuhur. Apa? Ngodoi. Itu dilakukan selama misalkan 10 tahun. Nah setelah 10 tahun ya wis beres. Wis kira-kira aja. Kalau tidak kita sulit menghitungnya ya wis itu dikira-kira. Nah, dikira-kira saja. Karena itu tetap wajib. Wis pokoknya wis balik, ya tetap wajib. Nggih. Pokoknya lah Islam to dhisik. Kecuali sadurunge kafir nggih, kecuali wong kafir begitu umur 35 lagi mlebu Islam. Lah itu sudah ndak harus mengkodoi yang lalu. Nah, tapi lek wong kafir itu mati nanti, orang kafir terus kemudian meninggal. Itu hukumannya, dosanya nanti itu tidak hanya karena kafirnya, tapi karena dia juga tidak sholatnya. Lah mergo kafir itu kok enak men. Kene sing Islam disiksa mergo gak sholat, kono disiksa mergo mek kafir. Nah, ternyata tidak. Orang kafir itu meskipun dia kalau sholat tidak sah, itu nanti ketika disiksa itu dihitung pula hitungan dia tidak sholat. Nah, padahal hukuman paling ringan untuk tidak sholat itu adalah selama 8.000 tahun untuk sekali tidak sholat. Suwe yo. Lah umure piro itu? Itu 8.000 tahun satu kali tidak sholat. Dan hukuman paling ringan orang tidak sholat itu dimasuki rantai yang panas menyala itu melalui mulutnya keluar duburnya. Itu hukuman paling ringan untuk orang yang tidak sholat. Makanya itu sholat itu menjadi suatu yang sangat penting. Bun. Oke. Alhamdulillah nambah begini. Pun nggih sudah tinggal meneneh. Masih banyak nih, ada 30 piro pertanyaan. Cicil mek oleh loro. Pun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.